Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rosita Wijayanti di part 7 belajar pemrograman web secara otodidak. Di part 7 ini kita akan mulai masuk ke interface. Jadi kemarin kita sudah menyiapkan database untuk tempat penyimpanan data. Setelah database untuk tempat penyimpanan datanya sudah jadi, maka kita akan membuat interface. Interface suatu aplikasi itu bisa dibuat manual dengan menggunakan coding langsung oleh programmer, bisa juga dengan template. Jadi mendownload template yang sudah disediakan, ada banyak di internet, dan bisa juga menggunakan beberapa framework yang siap pakai. Jadi kita tinggal edit-edit sedikit. Untuk di video kali ini saya akan menggunakan template untuk interface aplikasi yang akan kita buat. Nah, template itu banyak tersedia di internet. Kita bisa cari yang free download, itu untuk template website juga banyak sekali. Untuk mendownloadnya kita tinggal memasukkan kata kunci free download template web. Nah, di sini ada banyak sekali ya, ribuan mungkin template yang bisa kita pilih. Kita bisa memilih template sesuai dengan aplikasi yang akan kita buat. Jadi template itu harus disesuaikan dengan aplikasi yang kita buat ya. Jadi ketika kita membuat aplikasi untuk pelayanan servis komputer, kita tidak bisa menggunakan template yang mungkin untuk website yang digunakan untuk menjual barang atau menjual sesuatu. Jadi kalau untuk pelayanan itu tidak sama mungkin. Jadi harus dipilih yang betul-betul cocok dengan aplikasi yang sedang kita buat. Ini beberapa contoh template. Kita bisa download yang memang free, jadi gratis, dan kita cari yang tampilannya itu sesuai dengan aplikasi yang kita buat. Misalkan ini, ketika dengan template seperti ini, yang di depannya itu tersedia banyak gambar, tersedia banyak space untuk gambar, mungkin kurang cocok ya untuk aplikasi pelayanan atau transaksi penjualan di tempat servis laptop. Jadi kita pilih template yang sesuai. Kita coba buka satu, yang ini. Ini walaupun isinya interior design, tapi kita coba dulu. Sama satu lagi saya akan buka yang sebelahnya. Ini contohnya. Lihat demo. Jadi ini tampilan home awalnya. Kita bisa lihat dan kita bisa perkirakan kira-kira cocok tidak dengan aplikasi yang akan kita buat jika tampilan awalnya seperti ini. Ini tidak ada menu ya, tidak ada gambaran menu, jadi sepertinya mungkin kurang cocok, walaupun kita bisa tambahkan di atas. Tapi kita lihat saja dulu. Ini kita bisa lihat demonya di sini. Oh, ternyata yang ini tidak bisa dilihat. Oh, ini. Nah, ini halaman demonya. Nah, ini karena untuk promosi desain interior, jadi banyak space untuk gambar ya. Jadi ini sepertinya kurang cocok untuk aplikasi yang digunakan untuk pelayanan transaksi servis atau jual beli laptop, itu kurang. Nah, kita coba lihat yang satunya. Kita lihat demonya di sini.
Nah, ini mungkin lebih cocok ya, walaupun nanti kita banyak penyesuaian. Di sini ada menu-menu yang kita bisa edit dengan menu-menu yang sesuai dengan aplikasi kita. Di sini ada header yang mungkin bisa kita ganti dengan logo dan gambar toko serta nama toko. Jadi mungkin kita coba pakai template yang ini, mudah-mudahan betul-betul free di download. Kita coba download dulu. Close demonya. Kita coba download. Oh, oke. Bisa ya, bisa di-download. Ini kita cancel yang satu. Oh, tidak bisa di-cancel. Ternyata sudah ke-download. Oke, ini sudah terdownload. Kita cari di folder download. Ini tadi ada kopiannya ya. Saya hapus aja yang satu. Di sini ada template-nya. Kita ekstrak di sini. Nah, ini kita sudah punya template home. Kita coba pindahkan. Setelah kita mempunyai template seperti ini, kita akan pindahkan ke htdocs di SAM untuk bisa mengakses halaman dari template ini dengan menggunakan browser di lokal server komputer kita. Jadi ini kita copy, lalu pindahkan ke C XEMPP. Di sini ada htdocs. Nah, kita kopikan ke sini. Paste aja ya. Nah, di sini akan muncul green zone 2. Kita rename dulu ya. Misalnya kita rename jadi service laptop. Lalu kita jalankan XMPP control panel. Jangan lupa di start agar servernya menyala sehingga kita bisa mengakses. Oke, ini sudah di copy di local disk C XEMPP htdocs dengan nama folder service laptop. Kita coba buka di sini ya. Localhost service laptop. Nah, ini ya, jadi ini template yang sudah kita download dan sudah kita masukkan ke htdocs. Untuk selanjutnya kita akan mengedit tampilan dari template ini agar bisa kita gunakan sebagai interface dari website kita. Jadi ini saya cuma mendownload home-nya ya, tidak apa-apa, nanti bisa di save as untuk halaman-halaman berikutnya. Nanti kita modifikasi biar memenuhi fungsi dari aplikasi yang akan kita buat. Jadi cara mengaksesnya seperti ini. Tulis localhost / nama folder dari aplikasi tempat kita menyimpan aplikasi itu. Tulis foldernya, nanti otomatis ketika diakses dengan menggunakan browser di alamat ini localhost / nama folder, maka akan muncul indeks, halaman indeks atau tampilan awal aplikasi kita. Ini masih murni dari template, jadi belum diedit. Mari kita coba edit. Untuk mengedit interface-nya, kita bisa gunakan Visual Studio Code. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Ini double klik. Ini tampilan awal ya, karena baru menginstal Visual Studio Code.
Visual Studio Code. Bukan di sini, maaf, ini masternya. Sudah diinstal. Nah, ini di sini. Kita keluarkan saja di taskbar agar lebih mudah mengakses, karena yang di desktop itu masternya. Nah, ini tampilan awal Visual Studio Code. Bagaimana cara mengedit tampilan atau template yang sudah kita download ini dengan Visual Studio Code. Jadi ini kita buka Visual Studio Code. Ini dihilangkan saja ya halaman welcome-nya, lalu ke file, open folder, lalu kita cari di mana folder kita menyimpan template yang akan kita edit. Tadi kita menyimpan di local disk C, XAMPP, ke htdoc, dan service laptop. Ini foldernya ya, jadi file dalam satu folder ini akan kita tampilkan di Visual Studio Code. Tinggal klik di foldernya, lalu select folder. Nah, maka akan tampil dua file yang ada di folder htdoc service laptop kita. Ketika kita mau mengedit ini halaman indeksnya, jadi ini halaman indeks ya. Ini halaman indeks, yaitu halaman awal pertama kali tampil. Misalnya kita akan edit ini nama green zone 2.0-nya. Kita akan edit menjadi Zita Komputer. Nah, setelah kita ganti ini, misalnya tulisan Zita Komputer ini, lalu di sini kita ganti juga ini headernya ya, Green Zone 2.0. Kita coba ganti dengan Zita Komputer, nama tempat servis laptopnya. Cara melihat hasilnya, ini di save ya setelah diganti. Ini ketika muncul ini tanda titik di bagian atas ini, di bagian index.html ini ada tanda titik, berarti itu belum disimpan perubahannya. Ketika kita simpan Ctrl S, maka tanda titik di index.html ini hilang. Artinya perubahan yang tadi kita lakukan sudah tersimpan di file yang kita ubah. Untuk melihat hasil perubahannya, kita bisa merefresh atau mereload di browser. Nah, ini sudah berubah ya. Yang tadi tulisannya Green Zone, sekarang berubah menjadi Zita Komputer. Di sini juga ini titelnya, yang tadinya Green Zone di bagian atas ini sudah terubah atau sudah berubah jadi Zita Komputer. Lalu kita coba ini edit bagian bawah ini dengan ini, berarti bagian bawahnya judul berarti ada di sini. Jadi silakan dicari ketika misalnya Anda bingung ini di bagian mana sih, yang ini di bagian mana, home di bagian mana, about di bagian mana. Anda bisa gunakan Ctrl F untuk menemukan kata-kata yang akan Anda ganti. Misalnya tulisan home. Nah, di sini ini tulisan home-nya. Jadi kalau misalnya kita mau mengedit menunya, kita bisa edit di sebelah sini. Kita edit dulu ya bagian bawah ini, biar tulisannya sesuai dengan aplikasi yang kita bikin. Melayani dengan ramah dan jujur. Nah, misalnya ini. Nah, ini sudah berubah ya. Cuma ini masih singkat sekali, atau kita rubah aja jadi alamat tokonya Perumahan Gria Sarana Mukti, Blok C nomor
106. Kalau misalnya mau tambah di bawah lagi, mungkin bisa. Sini Kajen Kabupaten Pekalongan. Nah, ini kita merubah template yang sudah jadi ya. Jadi sesuaikan dulu saja headernya. Jadi header itu posisinya ada di sini. Di bagian atas ini. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan aplikasi yang kita buat. Kita coba refresh. Hasilnya seperti apa? Atau reload. Nah, ini ya. Zita Komputer, Perumahan Gria Sarana Mukti, Blok C nomor 106, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Nomor WA-nya, nomor HP-nya boleh ditaruh di bawahnya lagi nanti ya. Nah, berikutnya kalau kita mau mengedit menu, itu ada di bawah header tadi ya. Jadi di sini, ini bagian menu. Jadi ini juga ada ULID menu, itu artinya di bawah menu ada menu-menu ini. Menunya ada home, semua website pasti ada home. Jadi home untuk kembali ke menu awal, lalu ada apa lagi? Jadi kemarin kita sudah membuat rancangan basis data ya, seperti ini, walaupun masih sederhana. Nah, rancangan basis data ini bisa kita gunakan untuk membuat referensi menu, transaksi input, dan keluaran data dari desain yang sudah kita buat. Di sini ada tabel user, tabel penjualan, ada tabel pembelian, ada tabel barang. Kita bisa kelompokkan secara global, menunya akan menjadi menu, nggak usah pakai menu ya. Input data master. Input data master itu nanti sub menunya ada input data user dan input data barang. Lalu berikutnya ada input transaksi. Input transaksi nanti berarti ada transaksi penjualan dan transaksi pembelian, atau nggak usah input juga bisa. Ini menunya ada dua, data master dan transaksi. Home sama akun. Akun nanti digunakan untuk merubah password ketika sudah login. Nah, ini misalnya. Nah, ini tulisan menunya sudah berubah ya. Seperti ini. Berubah. Lalu ke bagian bawah sini, kita perlu tidak kata-kata ini. Jika tidak perlu, kita hapus semua dulu saja kata-kata yang ada di bawah sini. Jadi menunya kita pakai di atas. Ini bagian kontennya kita hapus. Ini hapus ya. N. Hapus. Jadi yang tidak diperlukan bisa dihapus. Yang kurang bisa ditambahkan. Ini hapus. Ini hapus saja semua ya. Nah, jika kita menggunakan Visual Studio Code, jadi di sebelah sini ini ada garis-garis dari atas sampai ke bawah ya. Ini untuk mengecek ketika kita membuka tag coding. Contohnya ini. Membuka tag title pasti akan ditutup dengan title. Jadi ini dibuka dan ditutup dengan /title. Jadi setiap membuka tag harus ditutup. Jadi ini ada tag head. Lalu ditutup dengan tag head. Nah, fungsi dari si garis ini adalah merunut apakah tag
coding yang sudah dibuka itu sudah ada penutupnya. Contohnya ini, kita membuka tag div, jadi di bawah harus ada close div. Nah, ketika ini di runut, ada div di sini, kita ke bawah. Nah, ini close div-nya ada di sini. Jadi di tengah-tengah ini. Jadi ini mempermudah kita ya untuk memisahkan blok-blok coding. Jadi kalau coding itu ada blok-blok coding, misalnya ini blok menu seperti ini. Nah, ini blok menu, linknya seperti ini. Nah, blok menu di dalam apa? Kita misalnya ini membuka tag label. Label berarti hanya tulisan menu saja, lalu langsung ditutup dengan tag label. Seperti itu. Jadi fungsi dari garis yang ada di Visual Studio Code adalah untuk mengecek ketika kita sudah membuka satu blok kode, jadi harus ditutup. Ini ada open block UL, harus di close UL. Close itu pakai slash UL. Di sini ada open nav, di sini ada close nav. Seperti itu. Oke, yang tidak penting-penting bisa kita hapus. Konten ini kita hapus saja. Hapus sampai blok codingnya. Nah, ini close div punya siapa? Tidak ada, jadi kita hapus saja. Jangan lupa Ctrl S untuk menyimpan data yang sudah diubah, data untuk menyimpan codingan yang sudah kita ubah, karena kalau tidak disimpan ini, sekali lagi, jika ada titik putih di atas itu artinya perubahan yang kita lakukan belum tersimpan. Jadi Ctrl S untuk menyimpan. Kita lihat hasilnya setelah kita delete seperti apa. Nah, ini baru ada header dan master ya. Nanti kita isi tengahnya dengan bisa kolom login, setelah login bisa input data, bisa tambah menu lagi. Nah, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Jadi di video kali ini saya hanya membahas bagaimana cara mendownload template, lalu menyimpan templatenya ke dalam htdoc, lalu dari htdoc kita bisa mengakses dari browser dengan localhost dan alamat foldernya. Lalu dari template yang sudah ada kita open di Visual Studio Code untuk diubah tampilannya sesuai dengan aplikasi yang kita buat. Nah, setelah itu nanti di part-part video selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara membuat masing-masing menu yang ada di aplikasi yang akan kita buat. Jadi ini nanti kita buat per video untuk membuat masing-masing menu ini ya. Oke, sampai ketemu lagi di part-part selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus, bantu like, subscribe, dan komen kalau ada pertanyaan ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.